ngobrol ini. Langsung Mau kita saja. ajak ngobrol ini. Citra Scholastika without further ado. Hi. Welcome to Detik Sore, Citra. Thank you for having me. How are you? Good, thank you. Aku baru pertama kali ketemu Kak Citra in person. Oke. Iya. Iya. Aku Petit kira- ya. Petit gitu, cute Aku kira kita gitu. udah beberapa kali ketemu gitu. Masa sih? Ya, muka kita agak pasaran. Nah itu dia. Kayaknya sama aja pabriknya ya. Hai hai. Halo. Halo. Baru saja merilis lagu di bulan Maret lalu sebetulnya juga. Iya, Maret ya? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Dan sekarang lagi sibuk jalan-jalan jadinya. Ya benar sih, Jalan-jalan habis jalan-jalan, promo, habis liburan. Ini adalah single yang cukup lama setelah nggak ngeluarin single ya. Benar banget. Berapa lama intervalnya dari yang single terakhir sebelum yang Tilik Jogja? Sebenarnya kalau yang benar-benar memproduksi dan merilis untuk lagu yang sendiri, sebenarnya ini memang udah cukup lama, mungkin sekitar 6-7 tahun. Really? Iya, tapi kalau untuk beberapa project panggilan, project karya, sebenarnya lagu terakhir aku itu adalah untuk soundtrack film Layangan Putus the Movie ya? Iya, The Movie, benar. Dan itu adalah project tiba-tiba, dan menurut aku itu ya itu berkat tiba-tiba. Jadi sebenarnya kalau untuk lagu yang terbaru ini benar-benar yang kayak dimasak dengan sangat baru. Itu 6-7 tahun. So it's gonna be an album nanti di lagu untuk Tilik Jogja ini. Aku berharap banget ya. Yeay. Biar mengobati rindu gitu loh. Beneran cukup buat yang lama memang menantikan gitu ya karya-karya terbaru dari Kak Citra juga gitu. Betul. Dan karya-karyanya Citra tuh beliau selalu dengan suaranya yang soulful tapi evolve gitu. Dan di lagu yang baru ini apa sesuatu yang baru yang ingin ditunjukkan sama seorang Citra Scholastika? Yang baru sebenarnya suaranya sama aja ya. Secara musikalitas mungkin lebih ke vibe-nya mungkin ya. Karena ini adalah lagu kedua yang akhirnya mungkin dirilis dengan cukup dengan cukup serius gitu, dengan cukup matang proses promonya dan lain-lain. Jadi lagu ini ceritanya sangat personal, ditulis dengan sangat betul sekali, penuh keharuan. Oh ya? Karena ini seperti menilik kembali perjalanan aku selama 15 tahun. Karirku dimulai, yang tadinya mungkin menyanyi bukanlah cita-cita aku, sampai akhirnya ini menjadi sebuah mimpi yang sangat besar sekali ketika aku merasa perlu mengindahkan berkat Tuhan gitu. Dan ya aku lebih lebih ballad, lebih sentimental, mungkin, mungkin lebih mature mungkin ya, karena tanpa lagu ini pun proses aku bernyanyi, suara aku juga banyak mungkin ya perubahan. Ada yang bilang kayak, oh ternyata kalau dulu tuh Citra sengau banget, centil banget gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih kalem ya gitu. Sekarang kita dengarnya kayak, apakah ini Norah Jones? Gitu ya? Aduh, tapi emang apakah dari, ini kan perjalanan bermusik seseorang, apalagi sebetulnya juga Kak Citra juga terlibat dalam penulisan lagunya, so it's not lagu orang lain yang dikasih gitu kan ya. Pasti ada sisi aku yang ditaruh di situ gitu. Nah, apa yang berubah gitu yang akhirnya sekarang bikin lagunya jadi lebih sentimental lagi, lebih lebih anggunli gitu misalnya, lebih kalem. Sebenarnya ini juga jadi alasan yang besar sekali, karena di awal karir aku itu kan aku ada di sebuah manajemen yang besar, di mana proyek-proyek lagu yang hadir adalah proyek-proyek panggilan gitu. Jadi kayak Citra bisa nyanyi lagu buat film, buat iklan, buat jingle atau apapun itu yang mungkin mereka nggak terlalu consider dengan ini kayak cocok deh buat Citra gitu. Jadi lebih ke Citra bisa nyocokin nggak gitu. Dan itu menjadi sebuah kesulitan yang besar sekali buat benang musik di lagu-lagu aku, karena pada akhirnya ketika orang play album-album lama aku, mereka akan melihat betapa variatif sekali ya musiknya gitu. Dan mungkin kalau ditanya Citra itu penyanyi yang seperti apa ya, ya mungkin mereka hanya akan bilang oh yang nyanyi lagu ini gitu. Sedangkan mungkin di awal karir lagu itu sudah diberikan gitu, yang tinggal aku nyanyikan. Jadi itu sebenarnya menjadi kesulitan yang cukup besar
sampai akhirnya aku bingung mau dikenal sebagai penyanyi seperti apa, aku bingung mau berkarya seperti apa karena ada banyak ketakutan aku tidak bisa mencintai karyanya gitu. Dan 6-7 tahun itu adalah proses pencarian aku sampai akhirnya di lagu ini ketika aku bisa berani untuk menulis, berani untuk menuangkan dan bercerita lewat lagu, aku merasa lebih merdeka dalam bermusik dan kayaknya aku jadi lebih bisa menerima rejection gitu. Ketika aku bisa sangat cinta dengan sebuah karya. Aku jauh lebih percaya diri, aku jauh lebih tahu arah tujuan aku mau kemana gitu. Jadi dari membuat lagu ini aku jadi juga menemukan jati diri aku sebetulnya. Perjalanan ya, semuanya pun juga jadinya perjalanan. Walaupun sebetulnya bener kan ketika bilang soal Tilek Jogja ini adalah lagu yang mengingatkan soal rumah, soal pulang gitu ya. Jadi perjalanan ujung-ujungnya pulang ke rumah lagi, ke diri sendiri gitu juga gak sih? Iya bisa seperti orang yang bingung sampai akhirnya berusaha untuk mencari tempat untuk bisa realize gitu dengan apa yang terjadi. Makanya tilik yang aku ambil adalah menilik kembali kehidupan aku sambil Tilek Jogja, yang artinya berkunjung ke Jogja. Iya. Berkunjung ke Jogja. Jadi ini juga bisa dibilang gak sih ini dedikasi juga untuk anak-anak rantau yang mengejar mimpinya kemudian mencoba kembali menemukan diri di mana dia tumbuh awalnya gitu. Betul. Ya. Dan tadi sempat kepantik juga dengan mentionan dari Citra kalau ternyata udah 15 tahun ya Citra berkarir di industri musik ya. Dan di momen itu juga kayak aduh kita udah selama ini yang mantengin Citra ya. Dan selama ini tuh jadinya karena cukup lama, cukup jauh dari album pop sebelumnya gitu ya. Citra tuh kan lebih buat aku sendiri yang juga dengerin lagu-lagu dari album rohaninya Citra tuh kayak beliau justru lebih kental sekarang terdengar nyanyiannya adalah dengan album-album lagu-lagu rohani gitu. Dengan saat ini masuk lagi ke fase sentimental itu, apakah ini jadi the new Citra yang akan ditampilkan nanti dibanding dengan 2 album pop sebelumnya? Aku merasa dimudahkan sekali dengan lagu-lagu rohani karena itu juga menambah experience aku untuk menulis lagu. Karena ketika aku lagi menceritakan tentang kebaikan Tuhan, itu seperti aku juga jadi belajar untuk mengutarakan keinginan aku seperti apa. Dan mungkin itu juga jadi ngedirect aku untuk berani untuk menuangkan notasi-notasi yang tadinya cuman mungkin aku rasakan atau aku pikirkan gitu. Dan dari situ aku jadi baru tahu, oh ternyata orang suka juga ya kalau aku nyanyi ballad gitu. Oh kalau aku nyanyi yang sendu-sendu, yang lirih-lirih, ternyata orang suka juga ya. Aku pikir orang tuh sukanya yang ceria, yang centil, yang groovy gitu. Dan karena ada POV itu, aku jadi merasa kayaknya mau deh menulis sebuah lagu yang lebih storytelling gitu. Dan aku nggak tahu apakah itu akan menjadi the new Citra, tapi mengalir aja mungkin ya. Aku sebenarnya juga ini proses aku mencari tahu sebenarnya mana yang paling nyaman buat aku. Dan ternyata mungkin dimulai dan diawali oleh lagu yang mudah buat aku, siapa tahu itu makin kuat benang merah musiknya. Seru banget, jadi memang ya harus ada eksplorasinya gitu ya, harus ada eksplorasinya. Dan artinya juga kalau begitu baik itu dengan gaya yang, aku suka kata centil, dengan gaya yang centil, yang groovy, berhasil gitu. Abis gitu akhirnya menemukan versi baru atau mungkin rasa baru, warna baru gitu ya. Itu juga berhasil juga disukain sama banyak orang juga gitu. Nah itu malah jadi satu, nah ini nih dua-duanya oke nih, gimana nih, apakah kita campur sari aja apa gimana tuh? Campur sari. Aku suka juga campur sari ya. Bener-bener campur sari. Literally ya. Iya karena dulu sebelum ajang pencarian bakat Indonesian Idol, lomba pertama yang aku ikuti justru lagu Keroncong. Iya benar. Jadi sebenarnya sebuah fun fact yang kayak aku gak pernah bermimpi jadi penyanyi. Karena dulu aja aku bingung kenapa aku tiba-tiba nyanyi Keroncong gitu. Tapi lama-lama suka juga. Nah kalau misalnya pada akhirnya ternyata ballad juga bisa berhasil, ya menurut aku itu salah satu yang aku usahakan dan ternyata bisa diterima, sangat menyenangkan sekali. Tapi
sebelum aku berharap orang lain suka, aku juga berharap aku bisa suka dulu sama duluan. apa yang aku kerjakan, apa yang lagi aku buat dengan hati-hati, dengan hati yang penuh gitu. Cuman kalau misalnya aku nyanyi lagu yang centil, nampaknya kayaknya agak susah. Untuk sekarang? Karena memang sebenarnya aku juga bingung dulu kenapa aku bisa centil ya. Kayak orang rumah aku pasti bisa. Orang rumah aku atau teman-teman terdekat aku mungkin mereka juga agak sedikit kebingungan ketika mereka ngeliat aku di atas panggung gitu, kayak aku bisa menyanyikan lagu Everybody Knew atau Pasti Bisa gitu dengan sangat ceria gitu ya. Dan kadang-kadang aku bisa menunjukkan ekspresi-ekspresi yang kayak kok bisa ya, apakah karena aku Gemini ya? Gitu kayak tos dulu silahkan. Oh, Gemini ya? It's gonna be our season. Iya, aduh bentar lagi. Gemini Juni apa Mei? Juni. Juni. Oke, Mei sama. Ya? Aku Gemini Juni. Juni juga. Hati-hati berbahaya. Gemini di satu ini biasanya langsung. Iya, jadi aku kayaknya agak susah deh kalau misalnya harus kembali ke centil. Mungkin dengan bisa berkolaborasi dengan siapapun nanti ya, misalnya ayo kita masak musik yang groovy tapi masih bisa satu style dan masih bisa nyaman dengan aku bernyanyi, mungkin bisa gitu. Tapi kalau untuk kembali dengan lagu yang terlalu upbeat gitu, kayak aku merasa dengan nggak tahu ya, mungkin perkembangan hidup aku atau pertumbuhan hidup aku juga yang membuat kayaknya aku cari yang paling nyaman gitu. Iya, zaman sekarang sih yang paling dicari emang nyaman dulu sih ya. Asik. Ini kita ke arah kemana nih? Nyaman dulu sih ya. Dan berarti siapa pengaruh terbesar atau apa pengaruh terbesar bermusik yang akhirnya ngasih warna baru dan let's go on dengan warna ini gitu. Dalam 6-7 tahun itu mungkin aku juga banyak mendengarkan musik-musik dari penyanyi-penyanyi pendatang baru. Aku melihat ada beberapa musisi yang aku suka sekali gitu ya dari yang sekarang. Misalnya ada Isyana atau Dere, Nadine gitu. Aku melihat mereka sangat merdeka sekali dalam menulis dalam karya-karyanya, dalam membuat notasi musik. Mereka seperti berani sekali dengan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka percaya gitu. Dan spirit itu yang pengen aku tanamkan ke dalam diri aku, bahwa selama ini belasan tahun aku tumbuh dengan lagu-lagu yang mungkin aku ngerasa nggak terlalu kenal dengan lagunya gitu. Aku merasa bahwa I always adjust gitu dengan semua yang terjadi, dan ternyata itu tidak membawa aku kemana-mana gitu. Itu justru terlalu melebarkan sayap aku kemana-mana sehingga aku jadi bingung dengan musik aku. Dan untuk bisa menemukan lagu yang akhirnya rilis saat ini, aku juga membutuhkan saran juga dari orang-orang terdekat aku. Dan makanya itu juga ngelit aku untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman band live aku. Karena ternyata dari sekian banyak aku bekerja sama, menarik juga ya kerja sama dengan teman-teman band aku. Mengingat bahwa mereka membersamai aku dalam setiap panggung ke panggung. Mereka bisa melihat, Citra kalau entertain audience tuh kayak gini. Citra kalau nyanyi lagu tuh kayak gini. Mereka yang paling paham betul bagaimana aku di atas panggung. Dan ketika kita mulai workshop musik, lagu yang tadinya aku pikir ini akan jadi pelengkap aja gitu, ternyata mereka bilang, kenapa gak kamu rilis lagu yang menceritakan tentang dari mana kamu berasal. Karena 6-7 tahun jeda yang cukup panjang ini mungkin orang-orang juga udah lupa. Dan semoga ini bisa jadi cara aku juga untuk kayak kenalan lagi. Sama seperti dulu aku memperkenalkan Everybody Knew, kayak halo aku Citra, aku dari Jogja gitu. Dan menyanyikan lagu ini sama seperti aku juga kayak mengulang kembali cerita yang sama gitu, dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, dengan warna yang berbeda, yang seru. Berapa lama lagu ini dibikin? Kalau aku tulis sebenarnya mungkin 2-3 bulan ya. Untuk benar-benar jadi satu kesatuan lagu. Sampai akhirnya dilengkapi ketika pas proses recording. Lirik dulu apa chord dulu, melodi dulu? Lirik dulu. Lirik dulu ya. Iya, aku karena cukup lagi banyak menulis. Sering nulis ya katanya. Iya, aku lagi cukup banyak menulis tentang kejadian-kejadian di sekitar aku, cerita-cerita curhatan temen aku misalnya, atau
sebenarnya alter ego aku juga, kayak ada imajinasi aku terhadap kisah-kisah cinta atau kisah-kisah kehidupan gitu. Curhatan mana lagi yang akan dirilis setelah ini? Mungkin akan aku campur ya. Sebenarnya itu cerita aku, cuman aku bilangnya enggak, nih cerita temen aku. We can get it since dia dari Gemini Iya, ya. Jadi betul. ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa dihasilkan sih. Betul. Berarti apa what can we expect nanti setelah ini? Apakah EP very soon atau ada single lagi yang mungkin akan dirilis? Rencana aku sebenarnya EP ya, karena itu yang paling terlihat dari sekarang, karena aku banyak meramu beberapa lagu yang tampaknya ini seperti rangkaian comeback aku, tapi ada beberapa tawaran yang baru berdatangan untuk meminta album, cuman aku kayak masih kayak kalau album itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar gitu. Terlalu sakral ya untuk dikerjakan dalam waktu Betul instan sekali, ya. betul sekali, iya. Oke. Kita nantikan. Sangat excited untuk menyambut Citra yang baru. Terima kasih. Tapi sambil kita cicil-cicil Citra yang barunya, kita juga akan menyaksikan performance langsung dari seorang Citra Scholastika dengan lagu terbarunya Tilik Jogja. Tilik Jogja. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan dengerin langsung, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai Detikers, aku Citra Scholastika. Aku akan menyanyikan lagu pertama yang aku tulis sendiri. Lagu ini menceritakan tentang orang yang sangat rindu terhadap orang yang paling sulit untuk dilupakan. Semoga lagu ini bisa menemani hari-hari teman-teman. Galau, 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 3G. Di mana aku mencari pengganti dirimu kasih, ku termimpi namamu, tak pernah berakhir. Berat untuk ingkari semua tentang kamu, semua tentang kita. Dan kini ku yakin dalam hatiku kau takkan terganti dan takkan ku berpaling. Ku galau karena ku masih mencintaimu. Ku galau karena ku masih merindukanmu. Kau yang terindah untuk hatiku. Kasih sungguh ku galau karenamu. Berat untuk ingkari semua tentang kamu, semua tentang kita. Dan kini ku yakin dalam hatiku kau takkan
Cita-citaku besar, mungkinkah ku gapai bila ku tempuh jalan yang jauh. Kini di kota besar sering beradu kasar, bimbang bercabar. Bawalah aku sejenak tenang, pergi ke Jogja, rumahku pulang. Suasana sederhana hangat ku temukan tenang, pergi ke Jogja, rumahku pulang. Berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Sesak tahan sendiri, ramai terasa sepi, ingin ku pulang, memeluk mereka yang ku sayang. Pergi ke Jogja, rumahku pulang. Suasana sederhana hangat ku temukan tenang, pergi ke Jogja, rumahku pulang. Berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Tempat pertama ku berani memulai mimpi, selalu ingatkan aku untuk kembali. Rumahku pulang, suasana sederhana hangat ku temukan tenang. Pergi ke Jogja, rumahku pulang. Berteduh, rebahkan diri, berteduh, rebahkan diri setelah lelah lama berjuang. Ha, 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 ha. Matur nuwun Detikers. Jangan lupa dengerin terus lagu terbaru aku. Kalau kangen kampung halaman, dengerin Tilik Jogja. Detik sore, gak cuma hore-hore.